Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar ananda bapak semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti proses belajar mengajar ini. Pertama, Bapak ucapkan selamat menjalani tahun yang baru dan semester yang baru. Semoga tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya, dan juga semester ini lebih baik hendaknya daripada semester sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini adalah pertama kalinya kita kembali melanjutkan proses belajar mengajar, di mana setelah sekian pekan kita menikmati libur ya. Jadi hari ini adalah awal dari proses belajar mengajar setelah beberapa pekan kita libur. Adapun pelajarannya adalah akidah. Sebagai temanya di awal semester 2 ini, beriman kepada qada dan qadar. Poin A, menjelaskan pengertian iman kepada qada dan qadar. Di sini ada qada dan ada qadar. Apa itu qada, apa itu qadar, nanti kita akan bahas. Pertama, qada. Pengertian qada ini terbagi kepada dua macam. Yang pertama, qada menurut bahasa atau arti singkatnya. Yang kedua, qada menurut istilah atau artian luasnya, arti secara luas. Kembali kepada yang pertama, yaitu qada menurut bahasa. Adalah ketentuan dan ketetapan Allah. Jadi kalau sudah menjadi ketentuan dan ketetapan Allah, maka itu tidak akan bisa dirubah. Menurut istilah, qada menurut istilah adalah ketetapan atau ketentuan Allah sejak zaman azali atau masih di alam ruh yang belum diketahui dan belum diterima makhluknya. Karena kita masih di alam ruh, belum terlahir kita ke dunia ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kita. Kita nggak tahu apa yang akan, kita belum mengetahuinya dan kita belum menerimanya karena kita belum terlahir. Itu masalah qada. Yang kedua ada qadar. Qadar adalah ketentuan atau ketetapan yang ditentukan Allah kepada makhluknya dan telah diterima serta sudah berlaku pada makhluknya. Karena setelah di alam ruh tadi kan, setelah manusia lahir ke muka bumi ini, maka ketentuan dan ketetapan yang telah ditentukan Allah tadi ketika di alam ruh, maka itu akan terjadi, itu akan diterima, itu akan berlaku kepada makhluknya. Contohnya apa? Contohnya manusia ditakdirkan sebagai makhluk tercantik. Jadi makhluk Allah atau ciptaan Allah yang paling baik, yang paling sempurna, yang paling cantik itu manusia. Dan ini sudah menjadi ketentuan dan ketetapan Allah. Tidak bisa dipungkiri. Apa itu? Misalnya yang lain
manusia juga diciptakan dari tanah. Nah, jadi ini tidak bisa dibantah. Karena memang dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa manusia itu diciptakan dari saripati tanah. Nah, kemudian contoh lain, jin misalnya. Jin ini diciptakan dari api. Ini sudah menjadi ketentuan dan ketetapan Allah. Tidak bisa kita robah-robah. Kemudian malaikat ditakdirkan atau diciptakan dari cahaya. Nggak bisa kita tolak. Nggak bisa kita pungkiri. Ini sudah menjadi ketetapan Allah. Sudah menjadi ketentuan Allah. Nah, begitu juga dengan yang lain. Ikan, untuk lauk pauk bagi manusia, sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, semua itu telah memiliki takdir masing-masing sesuai ketentuan Allah, karena Allah yang menentukan, karena Allah yang menetapkan, dan itu telah berlaku semenjak manusia ada di dunia. Begitu lahir ke atas dunia, maka ketentuan dan ketetapan Allah itu akan berlaku, akan kita terima, akan terjadi. Nah, kepercayaan terhadap takdir ini, yaitu berdasarkan sesuai dengan Al-Quran dan hadis, itu wajib. Kita harus laksanakan. Ya, kita harus percaya terhadap takdir-takdir Allah. Kita harus yakini bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah merupakan ketentuan dan ketetapan Allah. Tetapi ada juga takdir yang bisa dirubah dan ada juga takdir yang tak bisa dirubah. Itu nanti akan kita bahas. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kebaikan, keimanan, ketakwaan, dan seluruh hal yang positif lainnya beserta aturan dan alasan bagi para pelakunya. Bagi yang baik, bagi yang beriman, bagi yang bertakwa, ini ada ganjaran. Ini ada apa namanya? Ya, ada ganjarannya. Ada aturannya. Kemudian sebaliknya, Allah juga menentukan dan menetapkan kriteria atau macam-macam syirik, kafir, fasik, munafik, atau hal-hal yang lain yang bernilai buruk. Ini semuanya juga ditetapkan Allah lengkap dengan aturannya, lengkap dengan sanksi-sanksinya. Bahkan balasan bagi pemeluknya. Siapa yang beriman, bertakwa, berbuat baik, ini balasannya. Allah tetapkan. Siapa yang berbuat syirik, kafir, fasik, munafik, juga Allah buat, Allah siapkan balasannya bagi para pelakunya atau pemeluknya. Nah, manusia sengaja diciptakan sebagai pemimpin di bumi. Diberi panca indera lengkap. Ada mata, telinga, hidung, mulut, tangan. Ada perasaan, ada nafsu, ada akal. Dan wahyu Al-Quran sebagai petunjuk adalah dalam rangka agar manusia mampu mengelola alam ini dan memanfaatkannya untuk kepentingan bersama. Memenuhi kebutuhan hidup selama hidup di bumi Allah ini. Ini semua adalah ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hubungannya antara qada dengan qadar? Kita lihat. Qada dan qadar adalah ibarat jari dan telapak tangan. Maksudnya bagaimana? Ya,
Di mana ada jari, di situ menyatu telapak tangan bersama jari. Tidak ada yang terpisah jari dengan telapak tangan. Semua jari jemari itu menyatu dengan telapak tangan. Maka qada itu adalah ibarat perencanaan dari Allah berupa ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di masa lampau. Ya. Di masa lampau ketika kita masih di alam ruh, ketika kita belum terlahir ke atas dunia, kita belum ada. Namun ketika kita sudah lahir ke muka bumi ini, maka semua perencanaan Allah, semua ketentuan Allah yang Allah tetapkan pada dahulunya akan menjadi terlaksana satu demi satu. Satu persatu akan kita terima. Satu persatu akan terjadi ketentuan dan ketetapan Allah tadi. Oleh karena itu, hubungan antara qada dan qadar sangat menentukan aktivitas seseorang. Contoh, antara kelahiran dan kematian. Allah tetapkan kapan kita dilahirkan, dan Allah juga sudah tetapkan kapan kita mati. Nah, kapan kita meninggal. Allah tetapkan kapan kita lahir, dan Allah tetapkan kapan kita wafat. Kemudian, hubungan antara orang tua dan anak. Ini ketentuan Allah ini. Apa hubungannya? Allah telah menetapkan bahwa misalnya si Polan, orang tuanya nanti adalah si Badu yang miskin. Bukan si Muis yang kaya raya. Ya. Yang menjadi orang tua si Polan adalah orang miskin, bukan orang kaya raya. Nah, ini juga ketetapan dan ketentuan Allah. Itu sudah menjadi qada dan qadarnya Allah. Maka segala ketentuan itu akan berlaku sesuai ketentuan Allah. Kita tidak bisa merubah. Ini sudah tetap. Nggak bisa kita rubah-rubah. Nggak bisa kita pungkiri. Nah, kemudian hubungan antara kemiskinan dan kekayaan. Artinya, ada orang yang dahulunya miskin, tapi kemudian telah berusaha keras, akhirnya dia menjadi kaya dan terpandang. Tapi ada orang yang dahulu miskin, setelah dia berusaha kerja keras, ekonominya tetap miskin juga. Ini merupakan takdir Allah. Ya, ada takdir yang bisa dirubah, ada yang tidak. Contoh, takdir yang bisa dirubah ketika kita giat belajar sungguh-sungguh serius, maka insya Allah akan mendapatkan nilai yang baik, bahkan akan mendapat nilai juara atau ranking. Begitu juga dengan bekerja. Jika kita rajin bekerja, rajin berusaha, maka kita akan memperoleh harta yang banyak, memperoleh kekayaan. Namun, walaupun itu semua adalah merupakan ketentuan dan ketetapan Allah. Walaupun kita tetap rajin belajar, giat berusaha, tapi tak kaya-kaya juga, tak pintar-pintar juga, itu juga merupakan ketentuan dan kehendak Allah. Allah yang punya, Allah yang menetapkan, Allah yang mentakdirkan. Itu sudah merupakan takdir Allah. Kemudian, dalam kehidupan sehari-hari, ketentuan baik dan buruk itu biasanya disebut takdir. Nah, ini dia yang Bapak sampaikan tadi. Takdir terbagi kepada dua.
Yang pertama mubram, yang kedua mu'allaq. Mubram ini tidak dapat dicegah, ya, tidak dapat dielakkan. Apa yang datang kepada kita, ya itulah yang kita terima, itulah bagian kita, itulah takdir kita, dan itu adalah ketetapan Allah. Nah, ada yang berjenis kelamin laki-laki, ada yang berjenis kelamin perempuan, itu sudah merupakan ketetapan Allah, nggak bisa kita tolak. Terlahir dia jadi seorang laki-laki, lalu dia nggak terima, aku nggak mau laki-laki, aku harus perempuan, itu nggak bisa. Kalau sudah terlahir sebagai laki-laki atau perempuan, ya itulah dia, itu sudah ketetapan Allah, tidak bisa kita robah, tidak bisa kita pungkiri. Yang kedua mu'allaq. Mu'allaq inilah takdir yang bisa berubah. Kenapa bisa? Tergantung atas usaha atau ikhtiar seseorang. Seperti yang Pak sampaikan tadi. Awalnya dia tidak pandai, tapi karena rajin-rajin belajar terus, akhirnya pandai, akhirnya jadi hebat. Atau awalnya dia miskin, tapi karena dia giat bekerja, lalu dia makin kaya. Nah, ini juga merupakan takdir Allah yang disebut takdir mu'allaq. Nah, dengan adanya takdir mu'allaq itu, maka diwajibkan untuk selalu berikhtiar dan berusaha dengan sungguh-sungguh dan sekuat tenaga. Ya. Untuk apa? Untuk memperoleh kebaikan-kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itulah tadi penjelasan daripada pembelajaran kita pada hari ini, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Mudah-mudahan Ananda dapat mengerti, dan jika kurang paham silahkan dibaca kembali bukunya, dan setelah ini akan Bapak berikan 5 soal untuk Ananda dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada hari yang sudah ditetapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.